Sebenarnya heatsink single tower kayak gini itu udah cukup buat PC kita nggak sih? Kalau kita ngomongin soal CPU cooler, itu banyak banget tipenya. Mulai dari CPU cooler low profile, heatsink single tower, dual tower, IO water cooler, sampai custom loop. Dan heatsink single tower kayak gini itu sering banget dimenang-meningin, ya karena kelasnya itu nanggung banget. Nggak sekeren heatsink dual tower, dan juga nggak sekeren IO water cooler. Tapi sebenarnya nggak di semua skenario heatsink single tower kayak gini itu performanya jelek. Dan di video kali ini kita bakal bahas 5 alasan kenapa heatsink single tower kayak gini itu masih cukup buat PC kalian. Dan heatsink yang bakal kita bahas di video kali ini itu adalah ID Cooling SE214XT-V2 dan juga ID Cooling SE214XT-V2 Plus, salah satu lineup terbaru dari ID Cooling untuk heatsink single towernya. Pertama, prosesor itu panas waktu kena load yang tinggi aja. Jadi sebenarnya prosesor sendiri itu punya karakter yang bermacam-macam. Ada yang bisa nge-boost tinggi beberapa detik, terus balik lagi ke clock yang lebih rendah kayak di prosesor Intel generasi terbaru. Ada juga yang bisa nge-boost tergantung dari ambient temperatur dan juga CPU cooler kalian kayak di AMD M4 dan juga AMD M5. Kita ambil contoh dari prosesor yang kita pakai di testbed kita kali ini, yaitu Intel Core i9 14900K. Meskipun settingan CPU package powernya itu bisa tembus 300 watt, tapi defaultnya kalau kita pakai load ringan, itu CPU package powernya cuma jalan di 40-an watt aja. Nah, baru kalau kita kasih load yang tinggi kayak render CPU di Cinebench R23, CPU package-nya bisa stabil di 226 watt untuk yang V2 dan 240 watt untuk yang versi V2 Plus. Dan suhu temperaturnya itu bisa tembus sampai 100 derajat Celcius kalau kita kasih load yang tinggi kayak di Cinebench R23. Tapi kalau load yang ringan kayak cuma nonton YouTube aja, ya suhu temperaturnya adem ayem. Bahkan untuk idle-nya itu bisa di 40 derajat Celcius meskipun pakai heatsink single tower kayak gini. Buat main game, ya prosesor ini cuman anget doang, nggak sampai overheat dan bikin pengalaman bermain kita itu jadi terganggu. Nah, pertanyaannya, prosesor kalian di rumah itu karakternya kayak gimana? Dan load yang kalian pakai itu kayak apa? Kedua, heatsink single tower ini itu adalah CPU cooler yang tahan banting. Ya udah jelas ya, semakin banyak komponen yang terpasang di CPU cooler kalian, berarti semakin besar juga resiko rusaknya. Ya kita ambil contoh aja kayak di heatsink single tower ini, dia ini punya fan minimal itu 1, maksimal itu 2. Sedangkan kalau dual tower itu mulai dari dual fan sampai triple fan. Kalau all-in-one water cooler, ya itu tergantung dari ukuran radiator yang kalian pakai dan juga kalian harus perhatikan yang namanya pompa di all-in-one water coolernya. Dan heatsink single tower kayak gini itu bisa jadi solusi buat kalian yang males maintenance untuk kedepannya. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah yang sering kita temuin di heatsink itu adalah berdebu, dan itu bisa kalian atasi dengan semprotan pakai angin plus kalian pegangin di bagian fan-nya. Nah, kalau fan-nya udah mulai mati ataupun udah mulai berisik, kalian tinggal beli fan baru, ganti ke heatsink kalian, dan performanya udah kembali. Dan kalau kita ngomongin soal all-in-one water cooler itu ada resiko pompanya mati, coolant-nya bocor, fan-nya ada banyak, dan belum lagi ada resiko kalau fan VRM-nya itu rusak. Ya, meskipun ini tuh jarang banget kita temuin di all-in-one water cooler. Ya, tapi ada harga, ada rupa lah ya. Dan kalau kalian beli heatsink yang harganya itu di bawah ID Cooling SE214XT-V2 ini, yang mungkin harganya di sekitaran 100 ribuan, ya pasti durability-nya juga berbeda dengan harga yang kelasnya di 300 ribuan kayak ID Cooling yang satu ini. Ketiga, heatsink single tower kayak gini, dia ini punya kompatibilitas yang paling luas. Mau kalian pasang di casing yang compact atau casing yang gede, semua kebanyakan masih bisa dipasang heatsink single tower kayak gini. Karena dari segi desain, dia ini punya ukuran yang nggak seberapa tinggi. Dan kalau ngomongin soal RAM clearance, udah pasti, heatsink single tower kayak gini, dia punya RAM clearance yang paling aman. Dan untuk yang dual tower, ya, kalau dual tower, kebanyakan desainnya dia itu bakalan nutupin dari RAM kalian. Apalagi desainnya yang tinggi itu kadang-kadang nggak muat di casing yang compact. Terus kalau I/O, ya kalau I/O sih pasti dari segi RAM clearance dia ini yang paling aman. Tapi belum tentu untuk I/O ini itu bisa dipasang di semua casing. Keempat, HSF dan juga all-in-one water cooler, dia ini punya support platform yang nggak jauh berbeda. Ya ambil contoh aja kayak ID Cooling SE214XT-V2 dan juga V2 Plus ini. Support platformnya luas banget, bisa dari LGA 2000 sekian, 11.5 sekian, 1200, 1700, 1851, dan untuk platform AMD udah jelas bisa buat AM4 dan juga AM5. Ya, meskipun harganya itu ada di bawah HSF Dual Tower dan juga all-in-one water cooler, tapi dari segi support platformnya itu nggak dikurang-kurangin.
Kelima, harga dari heatsink single tower kayak gini itu pasti relatif lebih murah dibandingkan harga dari heatsink dual tower ataupun all-in-one water cooler dari brand yang sama. Ya kita ambil contoh aja dari brand ID Cooling ini, heatsink single tower kayak SE214XTV2 ini itu pasti lebih murah dibandingkan heatsink dual tower kayak Frozen A620 ini. Ataupun dari seri all-in-one water cooler kayak FX240 seri INF ini. Ya, memang dari segi tampilan all-in-one water cooler dan juga heatsink dual tower itu emang punya tampilan yang lebih keren dibandingkan heatsink single tower. Jadi ya, tergantung kalian pure cari performance atau cari estetikanya juga. Oke, jadi kesimpulannya, kita udah breakdown alasan kenapa heatsink single tower kayak gini itu bisa jadi masih cukup buat PC kalian. Ya, asal kalian tahu karakteristik dari prosesor kalian dan kegunaan untuk load-nya itu buat apa aja. Untuk urusan maintenance juga gampang banget, kalau kotor tinggal kalian bersihkan, dan kalau fan-nya udah mulai mati, kalian tinggal beli satu fan baru, atau mentok-mentok kalian perlu beli 2 fan kayak buat tipe yang SE214XTV2 Plus ini. Dan untuk urusan kompatibilitas hampir nggak ada masalah sama sekali, kecuali kalau kalian pakai casing yang bener-bener compact kayak Mini ITX, yaitu baru beda cerita, dan kalian wajib pakai CPU cooler low profile. Nah, untuk urusan mounting juga lengkap banget kayak mounting dari all-in-one water cooler. Dan kalau kita ngomongin soal harga, udah pasti heatsink single tower kayak gini harganya itu lebih terjangkau dibandingkan heatsink dual tower ataupun all-in-one water cooler 240. Untuk selisih harganya bisa kalian pakai buat beli fan casing ataupun SSD cooler. Asal kalian udah tahu karakteristik dari prosesor kalian dan load kerjaan PC kalian ini sehari-hari kayak gimana. Nah, menurut kalian gimana? Apakah masih ada alasan lain kenapa heatsink single tower kayak gini itu sebenarnya masih cukup buat PC mainstream? Kalau kalian punya alasannya, coba komen di bawah. Sekian video kali ini dari kami tim Ars. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di ars.co.id. Dan kalau kalian punya sosial media, jangan lupa follow kita di Arseri Media. Dan kalau kalian punya Discord, jangan lupa join, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.